Kita kepada acara urutan yang ke-6, yakni acara inti, yakni dawuh-dawuh dari beliau Hadratul Mukarram Agus Haji Syafiq. Kepada beliau Hadratul Mukarram Agus Haji Syafiq, waktu suatu tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati rabbi fadlina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim anta dzu khulqin azim fasfa' lana fasfa'ana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadirah musilatil lil hadrati alih amma ba'du. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal. Assalamu alaika ya khalifatullah ila mahdi. Assalamu alaika ya nabi khidir alaihissalam. Nyuwun sewu dumateng Sayyidina wa Murabbina Mbah Abdul Majid Ma'ruf Mu'asawafitiyah Kutusul Sirwajul Wal Mukarramah Mbah Yusuf Majid Radhu Anha Umul Waqidin yang kau muliakan, yang kau yakini dan yang tansah kau damba doa restanipun para alim ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, saudara-saudara pengamal dari Miladiyah yang kami hormati, pengamal Waqidiyah yang kami hormati, panitia pelaksana Rubusanah Kecamatan yang kami hormati, penyiar Waqidiyah Kedung Lu dari pusat sampai daerah yang kami hormati, adik-adikku remaja kang tak tresnani. Pertama-tama izinlah kami berbadi yang hina ini, derek-derek di belakang panjenengan sekalian, untuk memanjatkan puja puji tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan. Khususan khosoh kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara Rubusanah malam hari ini, acara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari panjenengan kita
Sallallahu syafaat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'i ambiya al mursalin wa malaikatul muqarrabin ahli wasallam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan kepada para kasih Allah. Min awali ila akhirihi wa bil qisbi wa hadza zamardu an ba'i majqat sallallahu. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan dukungan, jangkungan, syafaat, barokah, nadrah tarbiyah kepada kita semua, sehingga acara malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat masyarakat ini wa dunya wal akhirah, sehingga tidak lama lagi masyarakat berbondong-bondong fafirullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan kami sampaikan atau soal-soal yang akan saya haturkan, khususnya yang tidak berkenan, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari kami sebenarnya tidak pantas berada di sini, akan tetapi demi kewajiban yang mulia ini, akhirnya saya memberanikan diri untuk berada di atas ini. Hadirin-hadirin yang kami hormati, sebelum saya lanjutkan, marilah kita membaca sholawat dulu. Kita memohon syafaat dulu kepada beliau Rasulullah SAW. Mohon bimbingan terhadap kepada Mbah Yai, agar yang menyampaikan dan yang mendengarkan bisa benar-benar mendapat manfaat masalah di dunia akhirah. Al-Fatihah. Ya Safi al-Khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hati al-ana wa salahu wa ruhahu adrikni faqadalam abada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa intaruda kundus sason halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salam alaika rabbini bi'idnillah wandur ya sayyidi binadillah musilatil hadrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi dari pembicara dahulu sudah banyak diterangkan bahwa guru rohani kita Mbah Yai. Untuk itu kami akan menjelaskan atau lebih memperdalam penjelasan. Sebelum kami lanjutkan, kita harus tahu dulu untuk apa kita manusia dan jin diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sudah berfirman, lan aku ora gawe jin lan manusia kejaba ibadah marang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Al-56. Di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan jin hanya untuk beribadah. Dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap berkedipnya mata kita, bahkan dalam setiap naik turun nafas kita, sebanyak bilangan Allah ketahui. Terus bagaimana kita punya keinginan untuk ke arah situ? Nah, di sini Allah menempatkan nafsu pada diri kita. Nafsu itu tujuannya untuk biar manusia punya keinginan.
di mana keinginan itu untuk menang. Tidak ada satu manusia pun yang mau kalah sebenarnya. Tapi sebenarnya kemenangan yang dimaksud Allah adalah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang mengandung keindahan. Kemenangan yang mengandung kebahagiaan yang abadi. Berhubung sifat manusia itu diberi keinginan untuk menang. Disitulah sebenarnya kelemahan dari manusia itu sendiri. Sehubungan dengan sang iblis atau iblis, setan, itu paham dan mengerti kelemahan manusia. Sehingga manusia ditipu dengan mudahnya. Kowe pengen menang lewat dalan iki. Nah, padahal sebenarnya kemenangan yang dijanjikan iblis adalah palsu. Sebenarnya kekalahan yang hakiki. Sehingga Allah memberikan petunjuk-petunjuk melalui para kekasih Allah, para aulia Allah, para wali-wali Allah. Dan di puncak nazir kebejatan antara tahun 60 sampai 63 itu beliau mendapat alamat gaib yang isinya beliau disuruh membenahi keimanan manusia yang telah jauh meninggalkan daripada fitrahnya keinginan untuk menang yang abadi tadi. Semula beliau takut, tidak maunya bukan berarti tidak mau, tidak, karena beliau merasa tidak mampu. Dan alamat yang kedua dan alamat yang ketiga, adalah agak memaksa isyarat gaib itu. Kau tidak mau membenahi keimanan anak-anak manusia, dosa-dosa anak-anak manusia yang telah salah jalan, yang telah tertipu oleh manisnya madu duniawi yang didalangi oleh sang iblis tadi, ditanggung beliau. Sehingga beliau memberanikan diri untuk melakukan sesuatu hal. Singkat cerita, di tahun 63 beliau menciptakan suatu sholawat. Kala itu belum dinamakan sholawat Wakidiyah. Kala itu sholawat ma'rifat, di mana sholawat ma'rifat itu di dalam lembaran Wakidiyah yang kedua di antara yang berbunyi nas'aluka Allahumma bihaqi an tuhriqona fil lujati bil waqti, yang mana artinya dengan hak dan kebesaran beliau kanjeng Nabi Muhammad, tenggelamkanlah kami ke pusat dasar samudera keesaan. Itu yang pertama kali tercipta, dan itu pun bukan beliau yang mencipta, itu dari atas. Makanya beliau mendahulukan sholawat Wakidiyah diambil dan tabarukan dari dan kepada Asmaul A'dzam. Jadi sholawat Wakidiyah itu diambil dari dan kepada, tabarukan kepada Asmaul A'dzam, yang disusul sholawat ma'rifat. Kemudian beliau menambahkan depan, di belakang, dan seterusnya. Kemudian beliau juga menciptakan suatu ilmu Wakidiyah, di mana ilmu Wakidiyah itu juga beliau pernah dawuh, semenjak Quran diciptakan sampai sekarang belum ada ilmu seperti ilmu Wakidiyah, di mana ilmu Wakidiyah itu meliputi rohani dan jasmani, atau hakikat dan syariat. Hakikatnya itu keimanan, syariatnya yaitu keislaman. Hakikat yang mana
Itu mulai lillah, billah, lirasul, birasul, lilghos, bilghos itu adalah hakikat atau keimanan. Sedangkan syariat yukti kulati hayakoh dan seterusnya. Terus prinsipnya tidak pandang bulu. Di mana ilmu akidah itu sendiri yang merupakan keyakinan itu sebenarnya kunci daripada Al-Quran. Samping kunci daripada Al-Quran, apabila kita menerapkan dengan benar, maka kita sudah mewujudkan daripada syahadat pertama dan kedua. Sekarang kita kupas satu persatu. Lillah. Nah, kalau kita hubungan dengan surat Ad-Dhariyat tadi, saya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada saya. Nah, kecuali di sini itu berarti dalam setiap saat, dalam setiap naik turunnya nafas kita. Terus apakah mungkin kita sebagai makhluk yang hidup perlu tidur, perlu makan, perlu minum, perlu bekerja, segala tetek bengek urusan dengan kehidupan ini tidak mampu. Jadi di sini beliau menciptakan kunci daripada perintah Allah dalam surat Al-Zariyat tadi. Nah, di sini beliau menjadikan dua hal dalam keyakinan, hablum minallah dan hablum minannas. Kita hubungan hablum minannas, kita makan, kita minum, dalam segala bidang kehidupan kita niatilillah, kita ibadah. Apalagi yang berkenaan dengan ibadah langsung. Insya Allah itu kunci daripada Al-Quran. Lillah billah itu. Sedangkan yang lainnya propaganda di sisi lain adalah penjabaran sekaligus perwujudan daripada syahadat yang pertama dan kedua. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Terus bagaimana kita sebagai manusia untuk memanifestasikan daripada syahadat yang pertama itu? Kita mengakui tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Otomatis kita melaksanakan pengakuan kita itu, kita harus menyembah Allah dengan cara yang Allah perintah. Kita niatillah dalam segala kehidupan kita. Itu sudah melakukan daripada syahadat yang pertama. Lillah dan billah. Kita menyadari, kita dasari bahwa dalam setiap gerak-gerik kita yang menciptakan, menggerakkan, mengendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah. Bagaimana kita mempraktekkan itu? Ada setiap hari, dalam setiap hari 5 waktu itu berapa syahadatnya? 2, 2, 2, 1. Berarti 8 tambah 1. Subuh 1. Berarti 9 kali syahadat. Itu belum yang lainnya. Apa kita hanya bersyahadat saja? Kita hanya ngomong saja? Nah, Mbah Yai menciptakan suatu ilmu guna untuk mewujudkan syahadat yang kedua, yaitu dengan birasul.
dalam segala gerak-gerik kita yang baik, kita mengikuti, kita niat mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga menyadari, kita dasari semua ini karena jasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita tidak kenal Mbah Yai, tidak ada wakidiyah, apakah mungkin kita seperti itu? Tidak mungkin. Maka dari itu semua tadi bukan inti. Intinya adalah lurus, mengikuti bimbingan beliau. Kita lillah, kita li Rasul, kita birasul, kita billah. Itu karena Mbah Yai. Jadi kalau kita lurus sudah pas. Tapi disayangkan, ironisnya banyak pengamal yang katanya lurus, tapi pada kenyataannya banyak sekali yang menyimpang dengan kaidah-kaidah yang diajarkan Mbah Yai. Berarti apa itu? Berarti tidak lurus. Orang yang lurus otomatis mengikuti apa yang diinginkan beliau. Gimana kita mau merasakan bahagia kalau beliau tidak berkenan? Karena lilgos hanya di mulut saja. Jadi sebaiknya kita pengamal sawakidiyah. Lilgos itu kita pahami, kita yakini, dan kita terapkan. Di samping itu, beliau juga menciptakan ilmu yang belum ada selain di wakidiyah. Apa itu? Fisik kita macul, jasad kita macul, jasad kita ngajar yang guru, jasad kita dakwah yang dai, jasad kita ke laut yang nelayan, tapi roh kita sayang kepada Subhanahu wa Ta'ala belum ada seperti itu. Hanya ada di wakidiyah. Contoh, kita dari rumah ke sini ngaji, ikut acara, atau kita niati lillah, li Rasul, lil Ghos. Itu jasad kita di sini duduk mendengarkan, tapi roh kita sudah ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang petani kita mencangkul di sawah, lahir kita mencangkul, roh kita ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada ilmu seperti itu. Di samping itu, ngisi bidang, beliau juga mengajarkan tata cara bergaul dengan masyarakat. Dengan yuk dikulati ngisi bidang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Takdimul semua apa-apa. Dan apabila di dalam bermasyarakat itu pasti kadang ada masalah. Itu contoh, saya atau sebulan sakit 3 hari, dia pegawai negeri, tidak masuk 3 hari. Kemudian yang kepadanya mau masuk, di situ tetangganya meninggal dunia. Nah, di sini beliau memberikan cara bagaimana agar melakukan yang terbaik dan sesuai dengan ibadah, sesuai dengan pola kehidupan di masyarakat. Kita pilih yang lebih penting. Nah, di sini pemilihan itu kita tinjau dari segi ibadah kepada Tuhan Ta'ala. Sama-sama pentingnya kita masuk ke semua apa. Kita pilih yang lebih manfaat. Nah, di sini caranya kita hubungkan dengan segi kemanusiaan. Lebih manfaat mana? Saya ngelayat atau saya ke kantor dulu? Insya Allah ini sudah bisa memilih
manfaatnya pasti ngelayat dulu, habis ngelayat ke kantor. Nanti saya yakin staf atau pimpinan, saya sakit 3 hari tidak masuk, mau masuk aja ada orang meninggal, dia mengerti. Nah di situ Mbak memberikan cara yang indah. Terus ilmu yang indah, ilmu yang canggih sedemikian rupa, otomatis yang penciptanya itu orang yang canggih, orang yang istimewa. Dan beliau juga menciptakan sholawat, di mana sholawat ma'rifat billah. Apa ma'rifat billah? Ma'rifat billah itu sebenarnya itulah dunungi wakidiyah. Tempatnya wakidiyah itu ma'rifat billah, jati diri sebagai orang beriman, tahu diri, paham dirinya, siapa diri saya sebagai hamba Allah, siapa adanya Allah Tuhan sesembahan kita. Itulah yang dimaksud ma'rifat billah. Kalau orang sudah ma'rifat billah, insya Allah dia memahami perintah Allah dan akan mengalami kebahagiaan yang hakiki. Itu masih isi daripada sholawat. Terus kenapa sholawat wakidiyah dinamakan wakidiyah? Sholawat kok gak doa? Nah di sini sholawat itu sebenarnya juga doa, dari sholatan, sholi, yang artinya doa, kemudian dijamakan menjadi sholawat. Sholawat artinya beberapa doa. Nah sama-sama doanya kok lah. Sholawat itu yang berasal dari kata sholi itu ada doa tanpa hijab. Dengan apapun kita membaca, insya Allah pasti terima. Wahidiyah, nah, berasal dari bahasa Arab wahid, yang artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh, yang artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat wakidiyah kalau digabung artinya beberapa doa atau kumpulan doa-doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah. Itu artinya. Terus kalau kita lihat hasil ciptaannya sedemikian rupa, sedemikian canggihnya, itu bagaimana orang yang menciptakannya? Otomatis beliau bukan orang sembarangan. Karena ilmu ciptaannya, kalam lahiriahnya bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, bisa membangun roh-roh yang sedang tertidur, terlena oleh kebejatan-kebejatan, tertidur oleh nafsu-nafsunya, sekaligus menimbulkan rasa takut dan rasa berani. Kalam lahiriah, satu huruf saja di alam langit bisa menimbulkan sedemikian rupa banyaknya. Satu huruf di alam langit, kalau kita setarakan di bumi, insya Allah kalau nggak keliru, tapi kalau saya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau keliru. Insya Allah, mudah-mudahan yang saya ucapkan ini tidak keliru, mudah-mudahan saja. Karena saya masih belajar juga. Jadi beliau satu kalam, huruf satu di langit. Kalau kita setarakan di bumi, 2 sampai 4 bahkan sampai 5 kata kalam lahiriah, satu kalimat di dunia ini. Terus sekarang ada buktinya. Dan di sini insya Allah orangnya juga ada di sini. Nah, ampun tadi Mbak Woto nggih. Lah Mbak Woto itu di dengan bayai cobi Mbak Woto, cobi Pak Woto saman waos Allah mayu di akad sampai akhir. Terus pun dirasani pun. Mbak Woto jawab, ngalahkan nikmat kula selama niki Ramo Yai.
Padahal itu kalam lahiriah. Artinya bimbingan beliau secara lahiriah itu mampu menciptakan rasa yang sedemikian rupa. Itu masih hari aja. Ciri-cirinya seperti itu. Terus siapa sebenarnya beliau? Kok beliau begitu istimewa? Bahkan Rasulullah sendiri, beliau sendiri mempercayakan sebagai di muka bumi saat ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Qabul Rasul. Beliau murni dari Rasulullah SAW. Karena dua darah dari cucu-cucu Rasulullah menyatu dalam diri beliau. Mbah Ma'ruf dari Sayyid Hasan, maaf. Dari Sayyid Hasan yang ke-31. Sayyid. Kemudian yang dari Sayyid Husain itu disebut Sarif atau Sarifah. Nanti mbahnya Hasanah radhiyallahu an itu Sarifah yang ke-31. Menikahlah beliau. Sehingga lahirlah Mbah Majid. Darah ketemu darah yang ke-50% ketemu ke-50%, ke-31 ketemu 31, itulah beliau. Dan satu-satunya insan di dunia ini yang menjadi Qabul Rasul dalam dua darah bertemu satu titik yang sama. Beliau sebenarnya hakikatnya beliau itu Sohibul Ilmi yang kita tidak tahu itu. Beliau punya beliau adalah yang punya ilmu. Sohibul Ilmi. Di mana ilmu beliau adalah sebenarnya juga kunci daripada Al-Quran yang selama ini belum ada kuncinya. Terus bagaimana dengan kita sekarang? Saya sering mendengar saudara-saudara kita pengamal, kamu ikut siapa? Saya ikut Mbah Yai. Sadarkah dia? Di saat ditanya saya ikut Mbah Yai, akankah dalam hatinya hanya ada Mbah Yai? Atau ada yang lain? Sekarang banyak para pengamal saudara-saudara kita seperti itu. Saya ikut Mbah Yai, saya ikut Mbah Yai. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari secara praktek jauh menyimpang daripada kaidah-kaidah yang terus kembali. Sebagaimana dengan kita, jangan-jangan kita sendiri seperti itu. Kalau kita yang seperti itu, bagaimana nanti dengan yang lainnya? Padahal kita di sini sebagai pengamal. Pengamal itu adalah wakil-wakil Mbah Yai. Kalau wakilnya seperti itu bagaimana nasib orang-orang yang sekarang belum tahu Wahidiyah? Terus bagaimana dengan tanggung jawab kita di akhirat? Bagaimana tanggung jawab kita kepada Mbah Yai? Bagaimana tanggung jawab kita kepada Rasulullah? Bagaimana tanggung jawab kita kepada Subhanahu wa ta'ala di akhirat? Jangan lupa beliau tahu. Dan saat itu saya kira tidak rahasia umum. Itu juga tertera dalam
lembaran surat wasiat 9 Mei 86 malah lalu. Sanggupkah panjenengan sekados wakil-wakil kula? Dan ketika itu terjadi di rumah yang sekarang menjadi makam beliau itu sore hari. Sanggupkah panjenengan sekalian dados wakil-wakil kula? Saat itu semua terdiam, tidak ada yang menjawab. Kemudian beliau dahulu lagi, kula mboten sombong, bangsa lain daftar nanging tasih kula tangguhaken. Kula nunggu jawaban panjenengan sekalian. Sanggup boten panjenengan sekalian jawab? Sanggup, ketika itu langsung sanggup. Kemudian bayi dahulu lagi, nanging wonten syarate. Al wakilu muasul wakil. Yang mewakili kedah sesuai kali yang diwakili. Saksi ini Allah sama mendengar. Baik kali ducing tenggih saksi ini Allah sama mendengar. Baik seperti itu. Kalau memang demikian, hendaknya hal-hal yang menimbulkan fitnah dan merugikan wakidiyah dibuang jauh-jauh. Jangan seperti itu. Sebagaimana dengan kita saat ini. Sampai itu boleh dawuh. Acara-acara besar seperti mujadah kuburan, kegiatan lainnya, hendaknya saya minta dilaksanakan di Pondok Kedung Mulu, pusat lahirnya Wakidiyah. Kalau itu saya yakin insya Allah di sini semua sudah Kedung Mulu. Itu saya yakin itu. Tapi yang lainnya sudahlah kita sesuai dengan beliau. Beliau juga jauh lagi. Setiap pengamal harus menjadi pejuang. Setiap pejuang harus menjadi penyiar. Sudah kita melakukan itu hadirin. Jangan dianggap sepi doanya bayar. Jangan dianggap sepi. Siksa kubur itu ada. Sudah beliau. Kalau kita tahu siksa kubur, kita akan meninggal seketika itu. Doanya bayar itu. Doanya itu. Mari kita introspeksi diri. Beliau itu mengangkat derajat kita tanpa kita sadari. Ada beberapa perkara yang langsung mengangkat derajat kita. Kita dijadikan golongan dan daripada 8 golongan beruntung kita hidup di dunia ini. Yang pertama, sholat di shaf yang terdepan. Poin kedua, sholat jamaah mengisi shaf yang kosong. Yang ketiga, saat imam babdolin kita sudah takbir. Yang keempat, tidur dalam keadaan suci. Yang kelima, mendoakan orang tanpa diketahui yang didoakan. Yang keenam, besuk orang yang sakit. Yang ketujuh, menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Yang kedelapan, sholat jamaah subuh dan asar serta isya. Di sini tanpa kita sadari beliau menjadikan kita, memberikan kita poin-poin itu. Kalau nggak salah, kalau kita melakukan beliau, kita tanpa kita sadari kita diangkat, diberikan 3 poin. Poin yang pertama, penyiaran, termasuk menunjukkan jalan kebaikan. Tanpa kita sadari kita menyiarkan wakidiyah itu kita diberikan bayai, ditempatkan dari poin salah satu golongan orang beruntung menuju jalan kebaikan. Yang kedua, Allah barik ma khalaqta wa jalla wa bihadzi ya Allah. Mendoakan orang tanpa yang diketahui, yang didoakan.
mendoakan umat. Subhanallah. Kita kurang apa? Kita kurang apa? Terus mana rasa syukur kita kepada Mbah Yai? Ya Sidi. Sebab tanpa Mbah Yai kita tidak mungkin bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zakat ada 3 perkara. Zakat hadiah, zakat Rasulullah, zakat hadiah. Zakat hadiah itu yang mampu hanya Rasul dan Nabi. Sedangkan zakat Rasulullah yang mampu para sultan wali atau ghusna zaman, para al-mujadid. Kita tidak mungkin bisa zakat Rasulullah, apalagi zakat hadiah. Kalau kita lil ghus, insya Allah kita sudah zakat hadiah. Kalau kita zakat hadiah otomatis zakat Rasulullah. Kalau kita zakat Rasulullah otomatis zakat hadiah. Bagaimana kita sekarang? Akankah kita tetap seperti ini? Tidak. Kita diambang jurang. Subhanallah. Jurang antara kebijakan dan kebaikan. Kita di hadapan 2 pilihan. Kalau tidak hakiki yang majusi. Kita harus ingat itu. Pengamal ada 2 pada akhirnya nanti. Hakiki dan majusi. Hakiki sebagai layaknya kita umat muslim, umat Islam. Majusi sebagai layaknya kita dan muslim. Hanya mendapat kebaikan-kebaikan di dunia, tapi di akhir tidak akan mendapatkan apa-apa. Mari kita yang berfokus di dunia. Mulai saat ini marilah kita berusaha melakukan apa yang telah diinginkan beliau. Dan jangan sampai kita nanti ditinggal beliau. Ini ada seorang pengamal, itu Mbah Yai. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Beliau ditemu Mbah Yai, terus diajak di alam lain. Dia itu menurutnya dia itu diperlihatkan banyak golongan dan sebagainya. Nah di situ ada beberapa golongan. Terus mata si dia, mata pengamal itu tertuju pada satu golongan. Golongan itu bersinar. Golongan itu bersih. Dan dipimpin oleh seseorang. Dan seorang itu tidak terlihat pasuryanya. Wajahnya tidak terlihat, hanya terlihat sinar. Beliau pakai baju putih. Pakai mahkota emas. Dan pakai bangkiak. Tahu bangkiak ya? Bangkiak tapi terbuat dari emas. Nanti seperti terumpah. Bangkiak lama itu lama yang ada apa? Ada pentolan yang jepit jari itu emas. Terus dia mendekati kelompok itu. Dia tanya, ini dari mana? Ini kelompok Wakitiyah. Yes. Yang mendapat doa restu daripada. Di situ nyebutnya bukan Mbah Yai. Yang mendapat doa restu dari Sohibul Ilmi. Pembawa kunci daripada jannah. Tahunya gitu. Terus siapa orangnya itu? Terus dia melihat siapa itu? Saya nggak bisa melihat. Saya kuna Hadrus Syekh.
Kiai Majid. Kemudian datang lagi beberapa kelompok. Tapi semua pakai jubah dan semua tidak terlihat wajahnya. Pemimpinnya pakai baju hijau. Kemudian sekuna yang dimaksud tadi sungkem kepada beliau. Terus dia tanya, itu siapa? Itu Rasulullah SAW. Tak selang beberapa lama, banyak orang-orang di sekitarnya itu minta tolong. Wajahnya hitam-hitam, panas semuanya. Ya Sayyidi. Kemudian dipertanyaan, itu siapa? Kok manggil-manggil Romo Yai, manggil-manggil Bahaya, itu siapa? Tanya lagi. Itu pengamal. Nah kok beliau diam saja, kok kasih tolong? Kata salah satu yang di situ, salahnya sendiri. Di masa hidupnya tidak mau menjalankan apa yang diingin beliau. Kemudian beliau dawuh lagi pada orang di situ. Sebelum beliau dawuh, beliau Rasulullah berpamitan. Katanya, saya mau melihat umat saya dari kelompok-kelompok yang lain. Kemudian orang bertanya lagi, kenapa kok enggak ditolong? Akankah beliau tidak mau menolong? Justru pengamal itu menjawab berbeda. Insya Allah kalau nggak keliru jawabannya gini, pengamal yang di kelompoknya pakai dia tadi. Dia berpindah guru kepada yang lebih rendah ilmunya. Ya Sayyidi, ya Allah. Berarti kalau kita lihat itu, terus dia maksudnya berpindah guru kepada yang rendah ilmunya gimana? Pindah guru, hanya gitu aja. Habis itu lap, dia tahu-tahu di kamar sudah berdarah, kepalanya jatuh. Kemudian dia tanya pada saya, apa maksudnya berpindah guru kepada yang lebih rendah ilmunya? Saya jawab, insya Allah kalau nggak keliru, dalam buku Sawah itu Hak disebutkan, apabila kita berpindah kepada guru yang lebih rendah ilmunya, maka kedua guru bersangkutan tidak ada manfaatnya bagi sang murid. Guru yang pertama yang lebih tinggi ilmunya diputus oleh Subhanahu wa Ta'ala. Guru yang kedua tidak bisa menyampaikan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Di situ itu kitabnya Sawah itu Hak kalau nggak keliru. Insya Allah itu. Terus saya bagaimana Gus? Dia tanya begitu. Yakinlah bahaya. Apa mungkin? Harus ada. Kamu jangan seperti itu. Seorang mujahid, apalagi qalbi Rasul, dalam sedetik bisa membina, membimbing, mengarahkan semua yang ditolongnya. Bahkan kerentek saja sudah tertolong. Terus kuncinya bagaimana Gus? Saya jawab, itu sudah beliau al-makhabatu antaba kholaqah fil mahfud. Jadi intinya tergantung pada makhabah. Al-makhabatu antaba kholaqah fil mahfud. Itu juga sudah beliau bayai. Makhabah yang sempurna apabila dia telah lebur pada yang ia cintai. Saya masih ingat benar. Waktu itu saya masih kecil. Beliau sama saya, kue lek nyenengi wong. Itu saya masih kecil tuh. Kira-kira masih, saya kan dulu kan sering sama Mbak Yai itu didusi. Nah itu sih Mbak Yai, nah ya maaf, ini waktu itu saya tahu Mbak Yai, terus gini-gini dia dawuh. Kue so lewes dewasa yang ini ki, kue nyeneng wong itu ya nyeneng wong lanang. Kue so lek seneng nyeneng wong itu, wong di Jakarta, lek gung kelingan bocah aja ngomong seneng. Tapi kalau di Jakarta bocah Kediri pun inti kowe kelingan itu baru ngomong seneng. Ibaratnya menunggu. Nah waktu itu saya nggak tahu. Oh hanya itu saja. Lama-lama bertahun-tahun akhirnya tahun 85 saya baru
mengerti maksudnya. Yang dimaksud antara guru dan murid. Bahkan saat itu ada seorang pengamal dari Jawa Tengah. Nah, pengamal itu insya Allah kalau nggak keliru itu seorang kiai. Beliau dawuh, Kiai jenengan kedah adil nggih. Saat ini bojo jenengan kalih. Bingung Kiai. Ya saya ora mau ke bojo karo kalih terus pundi niku. Ini kalih, setengah waktu dia kedah adil. Terus kewajiban terhadap perjuangan, kalih terhadap garwa kedah adil. Ya Rasulullah. Menting perjuangan tok bojone katipete mbut adil. Itu kedah adil. Nah terus mantap, oh ngoten nggih. Mun penyiaran dereng tas dereng wantun. Kalau secara syariat mampu. Tapi di mateng sekitar kula kathah kiai-kiai. Terus di tekoi, kula didangu, ditanyai, didangu. Terus masa waktu dia kok terus pundi? Kula waktu itu tasik nol. Nek kasih syariat temen saged. Mboten. Ngeten kiai. Niku bayar. Syaratnya asal mau. Terus mereka oleh kiai-kiai ini buat burun, betul paksa. Kita kewajibannya nyarakan. Mereka purun betul purun Allah sana saku, kita. Nah baik dong ngoten. Nah ngoten, lajeng akhiripun tamune kondur terus kok timbali, pirene opo nggih. Maksudnya paham Bu? Mboten. Dadi awake dhewe kuwi penyiaran. Kewajibannya nyiar tok. Terima gak Allah Subhanahu wa taala. Lepas nyiare kono gelem, berarti kono ora hidayah. Kalau di kodar di pengamal, gak yo gak gelem. Kewajibannya itu nyiare tok. Insya Allah awake dhewe nyiare dadi kebaikan. Terima kasih. Ya mantan itu beda, kok cek eling gak apik. Sing tak muni kae. Sing putih to, kula lali sak Bu. Masalah katresnan. Jeneng kula mboten belas kula mendangu masalah iki. Lajeng beliau dawuh al-mahabbatu anta apa khalaqal mabuk. Nah, kula langsung elingan. Oke, kula kemutan niku. Terus maksudnya pripun? Pak, kok kadang nimbali kadang Pak, kadang Abang mboten ngerti, mboten paham. Kok mboten mesti kadang Pak, kadang Abah. Lek kathah kanca-kanca nggih Pak ngoten. Tapi waktu wonten dalu piye Abah ngoten. Kan rin Abah utawa bapak niku kan nggih sering wonten abake niku sowan, kan nimbali Abah, malah tiyang Jawa niku bapak kok pun ngoten niku modele. Akhire waktu niku, lha terus Abah ngene iki. Bimanggo zaman kuwi terpancang karo mahabbah. Yen mahabbah awake dhewe karo Gus Gedi insyaallah bimbingan Gusti. Yen mahabbah gak enak insyaallah kan bimbingan. Lha iso awake dhewe berusaha ngeling-eling Gus zaman, bayang Gus zaman. Lha iso diyakini setiap saat nang arep awake dhewe beliau Gus. Awake dhewe ben ora keplese mlaku. Arep maksiat kalingan Gus sing arepe dhewe kawani. Dhewe ngoten. Wong ngene wis makabe gedine Gus, insyaallah dijogo karo Allah saka hal sing elek. Nanging kok sebarine iki. Lek gak berusaha mahabbah. Mahabbah itu dilatih iki. Carane piye? Bae dhewe ngono. Nah, terus kuwi carane Pak. Ngene carane. Nglakoni sing dikersani Gus. Kuwi secara otomatis ngelatih mahabbah. Nglakoni sesuai kudu berusaha menyelaraskan dengan langkah-langkah, menyesuaikan dengan langkah-langkah Gus. Kuwi dengan sendirinya kok bermahabbah. Gelem nglakoni lho, mahabbah dengan sendirinya. Pokoknya sing padha, sing gak padha aja dilakoni. Lakoni. Senajan lambene ngomong seneng karo Gus, tapi lek gak nglakoni iki padha karo ngapusi kuwi. Nglakoni tok tapi senajan awake dhewe gak berusaha nate,
Setiap saat nglakoni dhewe, Bos. Upamane awake dhewe iki diwajibne mujadah 17 dalam waktu 24 jam 1 kali. Nglakoni ku dengan sendiri wis kabeh. Wis ora bimbingan. Gue sih paling kepenak apik awake dhewe gelem memahami. Tapi kalau sebaliknya awake dhewe gak gelem memahami, kuwi Allah sing bertindak. Mergo perjuangan favorit Allah dudu aku wae Allah. Doa iku saya Allah. Waktu itu ngapunten mboten dawuh aku, hae Gus, ngapunten nyuwun ngapunten kula kantu. Nyuwun ngapunten. Hae Gus, hae Allah. Dudu hae Gus. Ya kuwi sing diarani sifat jalaf lan salaf. Gus duweni hak nyabut lan engke iman manungsa. Tapi pada hakikate Allah dhewe sing duwe hak kuwi iki. Contoh, Gus iki gordine lantaran tok. Wong kuwi gak patuh Gus. Lha kene Gus gak perkenan. Allah nyabut keimanan. Bukan Gus nyabut Allah. Lha Gus berkenan, Allah paring keimanan. Asline kuwi lebih akeh kabeh. Betul. Terus nyuwun apunten. Lek tiang buat teman Gus terus dicabut keimanan terus pundi? Lah niku beliau aja sampai ngono kuwi. Akhire wong kuwi ngalami sengsara sing gak entek. Mereka gak usul gak jampine arifillah. Ajeng bae dawuh man lam yakul lahu syaitan iskahu. Usul ini Allah tanpa diguruni, dibarengi guru arif billah, gurune setan. Hadirin yang kami hormati, mau kita introspeksi, kita tansah introspeksi terus. Wonten napa niku kula omong niki? Amargi kula kiambak ajrih le panjenengan tuntut akhirat. Kewajiban kula nyampe niki. Nek kula semerap dhewe mbaye ngaten mboten kula sampe nih. Kula pengen nutup beneran. Biji tengah akhir panjenengan sekali nuntut kula. Kula mohon boten panjenengan tuntut pun kula boten karuwane. Tahat era boten kula gedene karuwane. Namanya panjenengan tuntut. Ya Sidi. Nyuwun ampun saestu. Kula nyampe niki kewajiban pados kula boten panjenengan tuntut. Amargi bae dawuh, sone akhirat ana peristiwa sing ngeri, peristiwa sing medeni. Bojo sing ditresnani ketemu bojone mlayu. Anak ketemu bapake mlayu. Bapak ketemu anak melayu berkawet dituntut. Sampai ini saja jumblek keri banget. Sampai ini pun dianggap sepi nih hadir. Sampai ini niku. Para mlebu niku kula sampaikan. Pada kita benjing ketemu dalam keadaan bahagia. Ketemu dalam keadaan rencang kali bahaya. Moga kita introspeksi diri saestu mulai mangken moga kita introspeksi diri. Supaya kita lekas-lekas kembali meyakini beliau. Kembali ikuti kaidah-kaidah yang sampun dikersakne beliau. Sebab kaidah beliau ya kaidah Rasulullah. Kaidah Rasulullah adalah ridha Allah Subhanahu wa taala di hadirat. Saya sampun ngantos kita nglanggar kaidah ingkang sampun dipun tetepaken bahaya. Kalau menawi kita nglanggar
kita bakal ngalami sengsara sembeten wonten telas. Ya Rasulullah. Kita sebagai pengamal, mari cepet-cepet kita nyuwun ngapura depan tembayai, nyuwun ngapura depan tengahnya Nabi, nyuwun ngapura depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai samangken monggo kita rubah segala sesuatu yang bertentangan bayai. Kita rubah. Saestu kita rubah tidak. Mumpung ulung kadung nyawa aja saka raga. Engko wis nyawa aja saka raga awake dhewe gak iso balik hadirat. Bener gak iso balik. Monggo kita nyuwun ngapura Subhanahu wa Ta'ala. Ganti adab yang saya ini. Hadirat yang kami hormati, mengenai soal-soal babakan organisasi niku sampun jebakan bawoto nggih mugi-mugi kita Amin. dumateng panggonan yang bener. Amin. Mergo bahaya ingatan awake dhewe iki masalah milih wadah arti loko. Mergo wadah tergantung sing nglakoni wadah. Lha sing nglakoni wadah kira otomatis wong sing jero wadah yo kleru. Menika monggo kita kembali menyelesaikan langkah-langkah kita dengan langkah-langkah bahayai. Kembali kepada bahayai supaya kita sakit mengalami bahagia lagi. Yang terakhir monggo kita mujahadah. Kita pasrah pongkoan sambil ngantos mulai saat bala takut menuju balu kali ini mahfuz. Di saat bumi-bumi berhamburan, gunung-gunung meletus, kita tidak ada bahaya, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan kita nanti di saat itu terjadi, kita tergolong orang-orang yang melakukan bahaya. Al-Fatihah. Monggo kita toto adab kita kanthi niat lillah nderek perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nderek sunnah Rasulullah, nderek bimbingan Mbah Yai, dan kita menyadari kita mujahadah niki niat lillah, mujahadah niki niat Rasul, mujahadah niki niat derek bimana Allah samarti jasa Rasul jasa Bayai. Dan kita menyadari, kita dasari kabeh niki sing gawe sing kersakne sing dari Allah. Jadi akhir lillah billah rasul billah lil ghos billah. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kuilan khatir wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa buyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kuilan khatir wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa buyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kuilan khatir wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa buyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
fi kulam khatin wa naqasim bi'adati ma'lumatillahi wa quyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulam khatin wa naqasim bi'adati ma'lumatillahi wa quyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulam khatin wa naqasim bi'adati ma'lumatillahi wa quyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulam khatin wa naqasim bi'adati ma'lumatillahi wa quyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati bal wahdah kata la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nukisa wa la nasbuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhada bihi ilmuka wa sahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati bal waqtah kata la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nukisa wa la nataroka wa la nakuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhada bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati bal waqtah kata la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nukisa wa la nataroka wa la nasbuna hadarzuqana tamam maghfiratika ya Allah wa tamam ni'matika ya Allah wa tamam ma'rifatika ya Allah wa tamam mahabbatika ya Allah wa tamam ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhada bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati wal waqtah kata la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nukisa wa la nataroka wa la nasbuna illa wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah
wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihil muka wa sahu kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nasaluka Allahumma bihaqihi an tuhriqana fil lujati fal waqtah kata lana ra wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataraka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa sahu kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati fal waqtah kata lana ra wa la nasma'a wa la najida wa la nuk wa la nataharaka wa la nahkuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa sahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu nasaluka Allahumma bi'aqi an turiqana fil lujati fal waqtah kata lana ra wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataraka wa la naskuna ila wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa sahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu wa adrikni wa ghadalam dabat wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa indaruda kundusa sonhalika. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu wa adrikni wa ghadalam dabat wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa indaruda kundusa sonhalika. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu wa adrikni wa ghadalam dabat wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa indaruda kundusa sonhalika. Ya safi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu wa adrikni wa ghadalam dabat wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa indaruda kundusa sonhalika. Ya safi'al wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu wa adrikni wa ghadalam dabat wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa indaruda kundusa sonhalika.
Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa asrahu wa ruhahu adrikni faqad alam abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa indaruda kundusa sonhalika ya Syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa asrahu wa ruhahu adrikni faqad alam abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa indaruda kundusa sonhalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah mandur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah mandur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah ya Syafi'al habiballahi Zulad wa zulat khilati hibadati Hubiyati ya sayyidi wa umati ya Syafi'al habiballahi Salatuhu alaika Zulad wa zulat khilati hibadati Hubiyati ya sayyidi wa umati ya Syafi'al habiballahi Salatuhu alaika masalamihi Zulad wa zulat khilati hibadati Hubiyati ya sayyidi wa umati ya Syafi'al habiballahi Salatuhu alaika masalamihi Zulad wa zulat khilati hibadati Hubiyati ya sayyidi wa umati ya Syafi'al habiballahi Salatuhu alaika masalamihi Zulad wa zulat khilati hibadati Hubiyati ya sayyidi wa umati ya Syafi'al habiballahi Salatuhu alaika masalamihi Zulad wa zulat khilati hibadati Hubiyati ya sayyidi wa umati ya Syafi'al habiballahi Salatuhu alaika masalamihi Zulad wa zulat khilati hibadati Hubiyati ya sayyidi wa umati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasulullah ya Rasulullah ya sayyidi 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 ya Rasulullah ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna ma muslimin bil waqti ya rabbil alamin ya Rabbana ufir ya sirif tahwatina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma sholli salimi
ala Muhammadin syafi'il ummi wa ali waj'al ana muslimin fil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana ufir ya syirta wahdina qariba bainana ya rabbana ya rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il ummi wa ali waj'al ana muslimin fil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana ufir ya syirta wahdina qariba bainana ya rabbana ya rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il ummi wa ali waj'al ana muslimin fil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana ufir ya syirta wahdina qariba bainana ya rabbana ya rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il ummi wa ali waj'al ana muslimin fil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana ufir ya syirta wahdina qariba bainana ya rabbana ya rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'il ummi wa ali waj'al ana muslimin fil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana ufir ya syirta wahdina qariba bainana ya rabbana Allahumma barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa ibada ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah bisirok Al-Fatihah. Hadirin hadirin yang kami hormati, mari kita berdoa dan dalam doa ini marilah kita getarkan seluruh kekuatan kita arahkan ke seluruh penjuru dunia. Kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masyarakat yang belum kembali kepada Allah cepat-cepat mengabdikan kepada Allah Ta'ala, yang sudah diberi peningkatan Subhanahu wa Ta'ala, mau kita gerakkan segenap jiwa raga kita getarkan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik bismillahirrahmanirrahim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma barik bismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma barik bismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri haulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin nidan hadza fajal fi tasirun baligh baligh jami'al alamin nidan hadza fajal fi tasirun baligh baligh jami'al alamin nidan hadza fajal fi tasirun baligh baligh jami'al alamin nidan hadza fajal fi tasirun baligh baligh jami'al alamin nidan hadza fajal fi tasirun baligh baligh jami'al alamin nidan hadza fajal fi tasirun baligh nidan hadza fajal fi tasirun baligh innaka ala kulli shay'in qadir wa
bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafiru ilallah 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 wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa kul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita telah selesai melakukan acara Rubusana. Mari kita yakini di malam hari ini Mbak Ye hadir. Amin. Dan beliau meridho kita. Amin. Beliau itu orang yang menciptakan suatu cara untuk interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi beliau itu sebagai perantara kita dalam interaksi kepada Allah dan mereka memaksimalkan kebahagiaan kita di akhirat. Malah kita yakini sekali lagi beliau meridho kita. Amin. Amin. Hadirin yang hormat, kepada panitia pelaksana acara Rubusana yang kami hormati, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dengan doa jazakumullahu khairan wa sa'adati dunya wal akhirah. Dan yang terakhir, saya al-fakir yang hina, yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semuanya ini. Akhirul kalam bila hidayah. Amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.